Saya teringat ada sahabat yang bertanya bahwa dia tanda-tanda sihirnya sangat jelas, tapi keluarganya nggak ada yang percaya. Nah, kenapa demikian? Ya memang begitu. Kalau sudah bicara sihir santet atau non medis, itu orang yang merasa dirinya waras itu kalau diceritakan nggak akan percaya. Mereka akan menuduh macam-macam. Karena memang secara fisik kelihatan baik-baik saja, tapi secara rohaninya sedang sakit parah. Orang nggak akan percaya. Orang yang katanya waras, yang katanya pinter, yang katanya ustadz, macam-macam lah soal pengalaman. Mereka nggak akan benar-benar percaya. Yang percaya hanya orang-orang yang sudah mengalaminya, itu baru percaya. Kalau orang-orang yang belum mengalami, mau kita berbusa-busa, mereka nggak akan benar-benar percaya. Yang ada menuduh kita lemah iman, menuduh kita halu, menuduh kita khurafat misalnya, menuduh kita mitos. Misalnya, wah ini ada bau-bau wangi di rumah, ada jinnya. Nanti ada yang bilang khurafat, ada yang bilang mitos. Udah biasa itu, orang yang nggak ngalami memang mulutnya itu ember. Nggak tahu tapi merasa sok tahu, nggak ngerti tapi sok-sok ngerti. Artinya ya dipahami saja, memang seperti itu. Orang yang nggak ngalami akan menuduh korbannya itu halu, lemah iman, lebay, berlebihan, macam-macam lah, yang justru membuat psikisnya korban sihir itu semakin rapuh, semakin lemah, semakin gangguannya itu semakin kuat. Oleh karena itu, yang pertama dimaklumi saja lah mereka belum ngalami. Seandainya mereka ngalami, belum tentu kuat. Seandainya mereka ngalami, ya sama lah, jerit-jerit juga. Tapi karena belum ngalami, ya seenaknya ngomong. Ditambah dengan, ya mereka juga dibisiki setan, tapi nggak sadar. Yang kedua, ya jangan cerita. Kalau nggak siap dengan, respon atau jawaban orang lain, ya jangan cerita ke orang. Karena orang yang belum ngalami itu nggak akan benar-benar ngerti, nggak akan benar-benar paham. Malah cenderung menyudutkan. Jadi nggak usah cerita. Cerita ke saya nggak apa-apa, karena saya ngalami sedetil-detilnya, rasanya senyata-nyatanya. Makanya ketika saya cerita tentang gangguan jin dan sihir ini, kemudian ada netizen yang bilang halu, lebay, lemah iman, oh Anda orang yang ke-1000 mengatakan demikian, atau mengatakan mitos, khurafat, macam-macam, ya silahkan saja. Anda orang yang kesekian, saya udah biasa dituduh seperti itu, ya saya santai dan kalem saja lah. Makanya saya mengharap teman-teman juga biasa saja, kalem saja, fokus ruqyah mandirinya, dan berkumpulah dengan orang-orang yang bisa memotivasi, saling memotivasi sesama korban sihir, membesarkan hati Anda, menguatkan mental Anda, menyejukkan, kata-katanya menyejukkan. Itu yang harus Anda cari, yaitu orang-orang yang empati, yang mengerti. Orang yang nggak mengerti ya didiamkan saja, jangan diambil hati, karena memang seperti itu. Keadaannya akan seperti itu sama untuk semua korban sihir dan santet, yakni cenderung dipojokkan oleh lingkungan dan disalahkan atau disudutkan. Mau klarifikasi seperti apapun, tabayun seperti apapun, ya kita yang akan dipojokkan, kita yang akan disalahkan. Ini dunia terbalik, karena memang sihir itu dunia terbalik.